Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang mata melihat cahaya pecah ya. Simak. Mata melihat cahaya pecah itu penyebabnya ada dua ya. Ada gangguan mata, ada juga gangguan saraf ya. Nah, yang saya akan bahas tentang ini saat ini adalah gangguan dari mata ya. Ini yang ketiga ya. Yang pertama mata kering, itu sudah saya bahas, simak aja di sana ya. Situ. Uveitis juga saya udah bahas, di sana juga bisa dicek. Nah, ini yang ketiga namanya abrasi kornea. Apa sih abrasi kornea itu? Abrasi kornea itu adalah tergoresnya kornea ya. Di kornea itu lapisan bening yang ada di mata itu namanya kornea. Kalau tergores namanya abrasi kornea ya. Biasanya abrasi kornea ini karena benda-benda asing ya, seperti debu, butiran pasir, ataupun serangga-serangga kecil ya yang nempel di mata terus kita kucek, nanti bisa kegores ya. Itu namanya abrasi kornea. Apa sih ciri dari abrasi kornea ini? Abrasi kornea ini biasanya matanya memerah ya, rasa panas, iritasi, dan kadang-kadang sakit ya. Jadi kalau udah kelilipan, meskipun ininya udah hilang ya, benda-benda asingnya, tapi kok kayak gak enak mata itu kemungkinan kena abrasi kornea ya. Dan matanya juga terus berair ya, berair aja terus, penglihatan jadi terganggu, dan otot di sekitar mata itu nggak bisa diam ya, terus aja bergerak karena sakit di sebelah sini tuh. Hampir mirip dengan mata kering ya, cuma ini biasanya penyebabnya karena kelilipan dan dikucek ya kebanyakan. Nah, penyebabnya apa aja sih selain kelilipan? Dan yang pertama itu ya, menggosok mata pas kelilipan ya, bisa karena debu, butiran pasir, ataupun serangga kecil digosok, itu bisa terjadi abrasi kornea ya. Asap rokok juga bisa ya, kalau kita merokok kena mata asapnya, itu bisa jadi abrasi kornea ya. Ataupun teman-teman kita yang ngerokok kena asapnya ke mata, itu juga bisa jadi abrasi kornea. Pakai lensa kontak ya yang terlalu lama, misalnya harusnya 8 jam dipakai 12 jam, ataupun dipakai tidur, itu bisa menjadi abrasi kornea ya, karena kotor. Ataupun pakai lensa kontak nggak pakai cuci tangan dulu ya, itu si kotorannya nempel ke lensa kontak, nanti kalau kita kedip kegores-gores, korneanya bisa tergores ya, dan terjadi abrasi kornea. Dan yang terakhir itu penyebabnya biasanya dari sinar matahari langsung ya. Kalau kita siang-siang lihat matahari, itu bisa menyebabkan abrasi kornea. Jadi kalau lagi musim layangan ya, biasanya suka lihat langit atau matahari, itu bisa terjadi abrasi korneanya lebih cepat ya. Ada beberapa faktor atau orang yang bisa lebih terkena abrasi itu. Yang pertama itu bayi ya, bayi yang kukunya panjang. Ini kalau para ibu tuh harus hati-hati ya, kalau bayi kukunya panjang segera dipotong ya, atau enggak dikasih sarung tangan si tangannya, karena kalau misalnya bayi itu gatal pas di mata, itu kegores, itu bisa berdarah ya matanya dan terkena abrasi kornea. Yang kedua itu anak sekolah ya, kebanyakan sih anak SD. Kalau anak SMA, SMP mungkin udah ngerti ya, itu yang suka mainan pulpen atau pensil, itu kadang-kadang suka digini-gini dan kecolok, itu juga bisa menyebabkan abrasi kornea. Terus atlet ya, atlet biasanya sih yang paling sering bisbol sama sepak bola ya, yang nggak pakai kacamata itu bisa terkena debu dan suka digosok, itu bisa terkena abrasi kornea juga ya. Terus penjahit juga karena sering ngejahit tuh bisa terkena juga ya, bisa ke mata, itu pasti masuk ke mata. Terus pungkir kayu ya, kerajinan kayu juga
karena serbuk kayunya bisa masuk ke mata dan bisa menyebabkan abrasi. Pertukangan ya, tukang-tukang, biasanya tukang kebun itu bisa juga ya, karena bisa kena tanah. Ataupun yang kerja di pertanian ya, saya yang kena terik matahari secara langsung itu bisa terkena abrasi kornea. Terus pekerja bangunan konstruksi juga bisa ya menyebabkan abrasi kornea ini ya, karena mereka secara langsung terkena sinar matahari. Atau yang terakhir itu biasanya yang pemakai lensa kontak itu bisa terkena abrasi juga ya, yaitu biasanya kalau malas nggak cuci tangan bisa terkena, karena kotorannya bisa nempel di lensa kontak dan menggores ke kornea ya. Nah, kalau terkena abrasi kornea harus gimana ya? Biasanya sih abrasi kornea kalau ringan bisa sembuh sendiri ya. Intinya yang pertama itu harus dibilas ya, si matanya itu udah kelilipan nih, kelilipan kotorannya udah kena, terus bilas aja pakai air mengalir, dibilas matanya supaya nggak terlalu sakit ya. Terus sambil dikedipin si matanya ya kalau terkena abrasi kornea. Kalau bisa ditarik kelopak matanya yang atas ini ke bawahin biar si air matanya keluar ya. Kalau air mata keluar nanti sisa goresan atau misalnya kena goresan dikit bisa obat ini. Nah, apa sih pencegahannya biar tidak terkena abrasi kornea ini ya? Yang pertama, kalau kelipan jangan diambil secara langsung ya, begini. Kelipan aja diusap aja bisa, bagusnya kan dipakai air, usapnya pakai air biar kotorannya langsung keluar. Terus jangan dikucak ya, pas kelilipan jangan dikucak. Kalau dikucak nanti tambah abrasinya tambah banyak dan bisa bahaya ya. Nah, kalau misalnya saya udah dibilas, udah ditarik-tarik kok masih ya, dikedipin juga masih, itu segera ke dokter ya, takutnya abrasi korneanya dalam. Nanti di dokter itu dikasih obat tetes ya, obat tetes steroid, terus anti nyeri ya supaya nggak terlalu sakit. Tapi kalau udah nggak bisa ya, obat tetes nggak bisa, pakai anti nyeri juga nggak bisa, itu biasanya ngelakuin tindakan operasi ya. Biasanya operasinya itu ditambal goresannya, ditambal di korneanya, itu udah ditambal, nanti matanya diperban supaya untuk penyembuhan ya, biasanya pakai lensa kontak lunak. Terus kalau keluar pakai kacamata hitam ya supaya mengurangi sinar matahari. Mungkin segitu yang bisa saya sampaikan tentang abrasi kornea ini ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.